Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya, Bu ya. Nah, Silahkan Bapak, silahkan. baik. Pak Rahil juga Oke. mengerti kok Pak. Iya, Ya, dia sudah slide-nya pakai mengerti, bahasa sudah Inggris. mulai mengerti. Iya. Ya, Oh sudah iya, lama bahasa nggak di Inggris. Oh, Indonesia ya. that's good. Ya. Ya, ya. Thank you Bapak. Baik. Eh, Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati kepala pusat riset Fajar kita ya Ibu Dr. Simanindung. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala kelompok riset. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua secara daring ya pada seminar siang hari ini. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya nggak menyiapkan slide-nya seperti Bapak Rahel tadi ya. Perkenalkan, saya Redoyan Refli, eh, menyelesaikan studi doktor di University of Tsukuba dengan sebenarnya saya menggunakan beberapa proyek ya, beberapa sampel, ada dua sampel. Yang pertama di Amber Extract, bersama dengan Kohaku Biotechnology di bawah Yamato Nutraceutical Company. Jadi dalam bahasa Jepang, Amber itu bahasa Jepangnya Kohaku. Kohaku. Kemudian proyek lainnya saya kerjasama dengan Tohoku University, oksigen nanobubble water, diaplikasikan ke sel WI38, fibroblast dermal cell ya. Kemudian C2C12, myoblast, lihat diferensiasi pembentukan myoblast, dan CP3L1, adipocyte cell. Dan untuk studi ini saya menggunakan yang Amber Extract, saya menggunakan mast cell, inflamasi menggunakan Rho 264,7 sel, dan alergi menggunakan RBL2H3 sel lain. Saya menyelesaikan sebelumnya di S1 kimia IPB di kimia analitik ya. Studi saya S1 mengenai efek dari potensi dari ekstrak daun tin ya, fix bahasa Inggrisnya, dalam hambatan proliferasi sel kanker hela, sel kanker serviks ya. Kemudian S2 saya di teknologi ilmu pangan IPB, teknologi pangan ya. Di S1 saya pendekatannya karena kimia, saya melakukan isolasi sampai senyawa tunggal, isoflavon, dan diujikan ke sel kanker. Kalau S2, karena di teknologi pangan, saya pendekatannya di pangan utuh. Jadi saya mengkonversi satu porsi, maaf, studi saya tentang eh, pengembangan pangan fungsional. Produk pangannya wedang tahu, tahu lembut campuran dengan wedang jahe, diujikan aktivitas kesehatannya ke karena dia makanan terkait dengan pencernaan dan hati ya, liver. Jadi saya menggunakan dari sel kanker kolon, HCT116 dan HG2. Karena pendekatannya di teknologi pangan, saya mengkonversi satu porsi produk pangan di dalam darah dengan konsentrasi, mengkonversi satu konsentrasi yang ada di senyawa aktifnya itu. Nah, itu untuk S2, yang S3 yang sudah saya jelaskan tadi ya. Baik, eh, pada siang hari ini eh, saya akan memulai ya. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah Study of the Anti-Allergy Inflammatory Effect of Amber Extract on Mast Cell. Ya, berikut merupakan outline bahasan saya hari ini, diawali dengan general introduction. Kemudian masuk ke dua topik utama. Yang pertama adalah anti-inflammatory action of Amber Extract on LPS, induced raw macrophage cell. Dan topik yang kedua, anti-allergy effect of Amber Extract on RBL cells, menggunakan dua pathway ya, non-immune pathway, menggunakan alergen PMA dan A23187, kalsium ionophore. Ini yang chapter yang kedua, immune pathway, menggunakan DMPBSA dengan spesifik reseptor. Kemudian conclusion yang diakhiri oleh summary dan recommendation. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang pernah dengar uh, Amber, mungkin agak jarang ya kalau di sini ya. Mungkin di Jepang pun baru ada dua penelitian dari Iwate Prefecture, Fuji Amber, dan Amber yang ini kami mengambilnya dari Kaliningrad, Rusia. Jadi saya coba reminder kembali, barangkali ada yang tahu ya, atau pernah dengar, bahkan belum pernah dengar ya. Jadi amber adalah resin pohon yang ter polimerisasi dan menjadi fosil, terbentuk ratusan juta tahun yang lalu di tanah maupun sedimen.
Amber mengandung beberapa sifat bioaktif, neobioaktif ya, dan telah digunakan sebagai obat tradisional di daerah tertentu. Namun saat ini amber lebih banyak digunakan sebagai perhiasan, dekorasi. Ada juga produk perawatan tubuh atau personal care seperti body oil, cosmetic anti-aging, dan lain-lain. Dan saat ini amber juga digunakan untuk fitting necklace, namun ada pro kontra ya. Fitting necklace ini dan pengobatan herbal Cina untuk penyembuhan gejala kencing batu. Baik, amber memiliki banyak kandungan bioaktif. Ya. Berikut komposisi amber. Ada senyawa dominan amber yang diwarisi dari resin, ditandai dengan proses polimerisasi yang terjadi selama penguburan, ya penguburan. Polimer amber dibagi menjadi polimer asam labetien karboksilat, senyawa utamanya adalah suksinit, kemudian polimer kadinen, senyawa utamanya adalah polikadinen, polimer stiren, senyawa utamanya stiren, kemudian dan juga asam sinamat ya, dan juga amber non polimer senyawa utamanya sesquiterpenoid, serta polimer senyawa tidak larut yaitu asam abatik. Bila dari komposisinya yang kaya ini, amber mungkin mempunyai potensi dan manfaat terutama di bidang farmakologi. Studi terbaru dari kelompok kami di lab saudara saya ya, di Universitas Tsukuba telah mengungkapkan potensi fungsi fisiologis ekstrak amber dari Kaliningrad, Rusia untuk mengobati dan mencegah penyakit terkait Alzheimer, Parkinson, obesitas ketika diterapkan pada sel culture, dan juga antidepresif diterapkan pada nematoda C. elegans. Dan juga studi terbaru dari kelompok kami menemukan bahwa ekstrak amber, succinate, meningkatkan penyerapan glukos pada sel situ-situ myoblast cell. Dan juga Kohaku Biotechnology yang merupakan kolaborator dari grup kami, lab di Universitas Tsukuba, telah bekerja sama secara intens sehingga dari hasil riset telah memperoleh banyak paten atau lisensi, terutama yang berkaitan dengan aktivasi sel kulit dan mempunyai efek anti-aging. Kekuatan, ya begitu ya. Dan berikut produk yang sudah rilis dari Kohaku Biotechnology di bawah Yamato Pharmaceutical ya. Nama Yamato Nutraceutical Company itu untuk produk kecantikan sebagai berikut. Kemudian ada produk yang baru rilis tahun lalu hasil dari penelitian lab di University of Tsukuba, herbal beauty and healthcare drink, beauty and health drink. Ya. Yang ini campuran dengan teh, dan ini klaim kesehatan yang langsung dikonsumsi ya tanpa ada pelarutan. Nah, begitu. Ini produk-produk yang sudah rilis. Dan ini baru rilis tahun lalu. Saya juga baru update setelah saya searching lagi. Kemudian inflamasi. Apa itu inflamasi? Jadi inflamasi itu proses yang ditandai dengan aktivasi sel imun dan non-imun yang melindungi host atau inang dari bakteri, virus, racun, dan infeksi dengan menghilangkan patogen secara mendorong serta mendorong perbaikan dan pemulihan jaringan ya, repair and recovery. Nah, apa saja penyebab inflamasi? Inflamasi bisa disebabkan karena trauma dan infeksi yang merupakan penyebab paling umum dari inflamasi ya. Dalam situasi yang akut, senyawa kimia seperti sitokin akan dilepaskan oleh jaringan yang rusak, dan ini akan menyebabkan pembuluh darah melebar dan meningkatkan aliran darah ke suatu area, dan respon ini akan mendatangkan sel kekebalan tubuh, hormon dan nutrisi untuk memperbaiki kerusakan tadi. Selain itu juga karena pola makan dengan tinggi lemak, gula yang memicu overweight, yang akhirnya menimbulkan inflamasi, ya begitu. Dan juga faktor hormon juga bisa menjadi penyebab inflamasi atau peradangan. 3 dari 5 orang itu meninggal disebabkan masalah yang dipicu oleh inflamasi atau peradangan. Ada dua jenis peradangan, akut dan kronis. Peradangan akut merupakan bagian penting dari respon tubuh terhadap cedera atau infeksi, dan ini adalah awal dari proses fisiologis ya yang akan memperbaiki trauma
atau proses melawan infeksi dari virus atau bakteri. Dan peradangan kronis itu dimulai ketika proses peradangan tidak berhenti dan peradangan akut menjadi kronis. Dan inilah saat komponen peradangan akan mencari sesuatu untuk diserang dan mulai menakutkan jaringan sehat. Beberapa penyebab peradangan kronis kita lihat di gambar sebelah kanan ya, gitu ya, dan di gambar kirinya low grade systemic chronic inflammation atau SCI itu peradangan SCI ini ditujukan pada gambar putih yang sebelah kiri ya. Pemicu SCI itu paling umum adalah karena infeksi kronis, kurangnya aktivitas fisik, obesitas atau visceral fat, biosis usus, ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk dalam tubuh, pola makan, isolasi sosial, stres psikologis, gangguan tidur dan gangguan ritme sirkadian, dan paparan xenobiotik seperti polutan udara, produk limbah berbahaya, bahan kimia industri, dan merokok ya. Seperti yang ditunjukkan di dan sebelah kanan ya, konsekuensi SCI termasuk sindrom, dalamnya termasuk sindrom metabolik, diabetes tipe 2, penyakit hati berlemak uh, non alcoholic fatty liver disease, kemudian penyakit kardiovaskular, kanker, kemudian penyakit autoimun, depresi, penyakit neurodegeneratif, sarkopenia, osteoporosis, dan immunosenescence. Kemudian kita beranjak ke alergi. Alergi merupakan respon abnormal dari sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan adanya reaksi imunologis terhadap zat-zat yang sebagian besar tidak berbahaya sebenarnya pada tubuh kita. Dan ini disebut dengan alergen. Alergen reaksi alergi terhadap suatu alergen dapat menimbulkan berbagai gejala ya, mulai dari yang ringan maupun yang mengganggu hingga yang mengancam jiwa. Disebutnya dengan reaksi hypersensitif tipe 1 atau anafilaksis yang biasanya disebabkan oleh pollen, serbuk sari tumbuhan, makanan, dan obat-obatan. Beberapa penyebab dari alergi adalah sebagai berikut ya. Bisa karena faktor genetik dari yang berasal dari udara seperti polen alergi, rhinitis, alergi makanan tertentu, sengatan serangga, tumbuhan beracun, memakai atau terkena sesuatu yang berbahan latex atau karet, misalnya sarung tangan ya, alergi terhadap logam-logam tertentu, dan alergi terhadap obat. Ada faktor risiko tertentu yang meningkatkan risiko penyakit alergi seperti sebaran geografis, risiko lingkungan seperti polusi atau status sosial, dan ini menjadi masalah kesehatan klinis global sekarang di dunia ya. Saat ini sekitar 25% populasi negara maju itu terkena alergi, dan prevalensi penyakit alergi di seluruh dunia itu meningkat secara dramatis baik di negara maju maupun berkembang. Seperti yang kita lihat di sini ya, Indonesia didiagnosis memiliki pertumbuhan alergi yang tinggi ya, high ya. Peningkatan ini terutama terjadi pada anak-anak yang menanggung beban terbesar, terutama terjadi pada anak-anak ya. Dan beban terbesar itu terjadi pada selama dua dekade terakhir. Ya. Kemudian, oke, baik. Kita beranjak ke topik pertama, itu anti-inflammatory action of amber extract pada raw cell yang diinduce oleh LPS. Objektif dari itu, tujuan dari penelitian ini, kita akan menganalisis efek antiinflamasi dari amber pada sel raw dan investigasi mekanisme dari aktivitas ini. Ya, pada penelitian ini kami menggunakan RAW 264,7 macrophage cell. Sel ini biasa digunakan untuk studi inflamasi karena dapat memberikan respon ketika diberikan challenge, tantangan, salah satunya itu LPS. Nah, LPS merupakan komponen utama dari dinding sel bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan inflamasi akut ya. Ketika LPS diberikan tantangan kepada raw cell,
akan mengaktifasi TLR4 dan akan mengaktifasi NF-kappa B dan terjadi translokasi dari sitoplasma ke nukleus. Aktivasi dan translokasi ke nukleus ini akan mempromosi diproduksinya beberapa mediator dan cytokine terkait inflamasi. Itu TNF-alpha, IL-6, FOX2, dan juga nitric oxide, NO. Dan diharapkan AMBER dapat menghambat atau mencegah terjadinya inflamasi melalui beberapa pathway yang akan kita dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, pada penelitian ini kami menggunakan LPS sebagai inflamasi stimulator, kemudian positive controlnya dexamethasone, dan persiapan sampelnya dilakukan oleh Kohaku Biotechnology Company ya. Kurang lebih prosesnya amber digerus, kemudian dilakukan dengan etanol, kemudian disaring, kemudian di freeze drying, dan disiapkan bentuk powder dan dilarutkan menggunakan DMSO. Nah, pengujian pertama yang saya lakukan adalah cell viability atau MPT assay untuk memastikan bahwa respon sel terhadap inflamasi bukan karena kematian sel. Sehingga kita harus mencari tahu konsentrasi berapa amber kita gunakan dalam penelitian ini. Saya melakukan pengujian sel menggunakan sampel dengan beberapa serial konsentrasi 10, 25, 50, 75, dan 100 mikrogram per mililiter. Kemudian diinkubasi selama 24 jam. Kemudian wash medium ganti dengan medium yang wash medium dan diganti dengan medium mengandung NTT 10% ya. Kemudian inkubasi selama 4 jam, replace medium dengan HCl isopropanol, cek dan dibaca absorbannya pada panjang gelombang 570 nanometer. Dan hasil didapatkan bahwa amber konsentrasi 75 dan 100 mikrogram per mililiter memiliki efek toksik bagi sel Rho264,7 dan pada konsentrasi up to 50 mikrogram per mililiter aman untuk sel karena tidak ada kematian yang signifikan pada sel Rho. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengujian perubahan morfologi sel. Kita lihat di sini, sel ketika belum terpapar, belum memberikan respon inflamasi, dia berbentuk seperti sebelah kiri, yang lebih padat, lebih padat dan kecil ya. Sedangkan sel setelah mendapatkan respon inflamasi, dia akan seperti dendritik. Ya bisa kita lihat ini ya. Ini untuk analisis ini saya melakukan menggunakan amber dengan konsentrasi 10, 25, dan 50. Menggunakan LPS dan DEX dan kontrol untreated control dan diinkubasi selama 24 jam dan ambil cell imaging menggunakan mikroskop dan hitung jumlah dendritic like cell-nya. Dari hasil ini kita dapatkan bahwa LPS dapat menginduce terjadi inflamasi dan terbentuknya dendritic like cell dengan jumlah yang signifikan dibanding untreated control. Kemudian dexamethasone sebagai positive control dapat menekan terjadinya inflamasi reaction di raw cell dengan menunjukkan dendritic like cell yang jumlahnya sedikit signifikan dibanding LPS. Begitupun dengan amber extract, jumlahnya menurun dengan dose dependent manner dengan meningkatnya jumlah konsentrasi amber extract. Kemudian selanjutnya saya melakukan pengujian Roche generation pada raw cell. Sama seperti sebelumnya, treatment cell menggunakan untreated control, LPS, dexamethasone, dan amber 3 konsentrasi 10, 25, dan 50 mikrogram per mililiter. Diinkubasi ini belum diberi treatment ya. Jadi sel tanpa treatment diinkubasi overnight, kemudian di wash, kemudian ditambahkan DCFDA. DCFDA ini staining untuk cross generation. Kemudian
kita treat sel dengan sampel dengan perlakuan kontrol LPS sama seperti sebelumnya, kemudian inkubasi selama 2 jam. Kemudian sel di wash dan di observe morfologi di fokus dengan membaca dengan cell imaging dengan fluorescent microscope, dan kita bisa baca juga fluorescent spektronya. Namun pada penelitian ini saya cuma menggunakan cell imaging ya. Dan hasil menunjukkan bahwa green color terbentuk menunjukkan adanya ROS yang terbentuk setelah sel mendapatkan setelah sel memberikan respon inflamasi. Kita lihat untreated control tidak terdapat green color di sini, menunjukkan tidak terjadinya inflamasi. Sedangkan LPS menunjukkan LPS dapat menginduce terjadinya inflamasi, menunjukkan dengan terbentuknya ROS dengan jumlah yang sangat banyak berwarna green ini ya. Begitupun dengan DEX dapat menekan terjadinya inflamasi dengan green color yang sangat sedikit dibanding dengan LPS. Begitupun sampel dengan meningkatnya konsentrasi amber dapat menurunkan post generation yang terbentuk, menunjukkan dengan gambar green yang berkurang dalam dose dependent manner ya. Kemudian selanjutnya saya akan saya telah melakukan pengujian NO production pada raw cell. NO merupakan salah satu crucial key dalam terjadinya inflamasi pada raw cell. Jadi ini salah satu screening awal dalam proses pengujian ini, pengujian antiinflamasi dari sampel ini. Perlakuan sama seperti sebelumnya, diinkubasi selama 24 jam, kemudian collect supernatan dan masukkan ke 96 well plate dan tambahkan grease reagent dengan jumlah yang sama, kemudian di shaking selama 15 menit dan dibaca absorbernya pada panjang gelombang 540 nanometer. Hasil menunjukkan LPS dapat menginduce inflamasi dengan produksi NO yang sangat besar, signifikan dibanding untreated control, dan DEX dapat menekan terjadinya inflamasi dengan menekan NO production, dan AMBER dapat menurunkan NO production dengan meningkatnya konsentrasi AMBER secara dose banding manner. Kemudian selanjutnya saya mengujikan menggunakan ELISA kit untuk cytokine IL-6 dan TNF alpha. Ini mengacu pada protokol dari ELISA kitnya ya. Dan hasil menunjukkan bahwa sama seperti sebelumnya, amber extract dapat menghambat kenaikan IL-6 dan TNF alpha production pada sel pernatan yang diindus oleh LPS secara dose dependent manner. Kemudian untuk mengetahui mekanisme dari amber dalam menghambat inflamasi, kami mencoba melakukan pengujian aktivasi dan translokasi dari NF-κB65 subunit dari sitoplasma atau unit nukleus. Di sini kami menggunakan NF-κB staining dan DAPI staining, ya, menggunakan 24 well plate dengan treatment yang sama. Kemudian selama 24 jam ini ya, menggunakan kontrol LPS DEX, amber extract 10, 25, dan 50, kemudian wash dengan PBS, kemudian sel difiksasi menggunakan metanol minus 20 derajat Celcius selama 5 menit, dan dilakukan proses staining menggunakan DAPI dan NF-κB65, dan dilihat gambar menggunakan fluorescent microscope. Hasil menunjukkan bahwa dilihat di bagian DAPI, pada LPS jumlah warna yang terbentuk itu lebih banyak dibanding lain. Ini menunjukkan bahwa terjadi translokasi NF-κB dari sitoplasma ke nukleus. Jadi DAP ini pewarna nukleus ya. Sedangkan DEX dapat menghambat translokasi NF-κB menuju nukleus, bukan dengan sedikitnya jumlah NF-κB yang terdapat di nukleus. Sedangkan sampel hasilnya hampir sama dengan dexamethasone sebagai positive control. Jumlah nukleus yang terwarnai lebih sedikit dibanding LPS. Kemudian selanjutnya kita melihat di sini NF-κB staining ya. Bisa kita lihat pada untreated control
banyak gambarnya seperti cincin. Ini menunjukkan pewarnaan NF-κB banyak terdapat pada sitoplasma, pada bagian sekeliling dari nukleusnya, bukan di bagian nukleus di inti selnya. Sedangkan pada LPS pewarnaan banyak terdapat pada titik, membentuk titik, menunjukkan terjadi translokasi NF-κB dari sitoplasma bagian luar menuju ke bagian dalam. Begitu dengan dexamethasone, beberapa menunjukkan seperti untreated control, menunjukkan tidak berkurangnya translokasi dari NF-κB dari sitoplasma menuju nukleus. Sedangkan sampel pun juga memiliki hasil yang mirip dengan dexamethasone dan untreated control. Terdapat beberapa pewarnaan di bagian luar, bagian sitoplasma dari sel. Ini menunjukkan bahwa amber ekstrak dapat menghambat translokasi NF-κB P65 subunit ke nukleus yang diindus oleh LPS. Kemudian saya mengujikan ya, gene expression ya, menggunakan beberapa primer ya, perlakuan sel pada 6-well plate dengan perlakuan yang sama ya. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dan collect sel menggunakan RNA isoplast. Kemudian ini RNA extraction, kemudian melakukan cDNA sintesis dan diujikan untuk menggunakan PCR. Hasil menunjukkan bahwa amber extract, saya mengujikan menggunakan primer COX-2, cyclooxygenase dan iNOS ya. Amber extract dapat menghambat peningkatan COX-2 dan iNOS gene expression yang diindus oleh LPS dose dependent manner. Kemudian selanjutnya saya juga menggunakan primer NF-κB dan I-κB. Kita lihat di sini bahwa amber extract dapat menghambat peningkatan NF-κB gene expression, namun tidak dengan I-κB. Kemudian saya melakukan Western blot analysis, ya, sel ditreat menggunakan 6 cm dish, kemudian diinkubasi selama 24 jam, collect sel menggunakan BRIPA buffer, kemudian melakukan Western blot analysis. Saya menggunakan dua protein, COX-2 dan COX-2 dan iNOS. Hasil menunjukkan bahwa LPS dapat mengindus dengan terbentuknya band yang sangat tebal dibanding yang lainnya. Dengan DEX dapat mereduce, menginhibit terjadi inflamasi dengan mereduce jumlah iNOS dan COX-2 yang terbentuk dengan band yang tipis dibanding LPS. Jadi pun dengan sampel band yang terbentuk lebih tipis dibanding LPS. Ini menunjukkan bahwa amber extract mensuppress peningkatan protein expression iNOS dan COX-2 oleh LPS. Ya, berikut konklusi kesimpulan dari topik pertama. Amber extract dapat menghambat peningkatan growth generation, production, ILC, dan TNF-alpha production, dan menghambat translokasi NF-κB P65 dari sitoplasma ke nukleus, dan juga untuk iNOS, COX-2, NF-κB mRNA expression. Dan untuk Western blot juga begitu, dapat menghambat dengan terbentuknya band yang tipis pada protein COX-2 dan iNOS. Ya, di sini bisa kita lihat amber dapat menekan di hampir semua cytokine yang dihasilkan respon dari inflamasi dan menghambat translokasi dari NF-κB menuju nukleus. Oke, baik, kita masuk ke topik kedua, mekanisme anti-alergi effect dari amber menggunakan RBL cell. Ini spesifik untuk alergi. Jadi alergi itu spesifik bentuk spesifik dari inflamasi, itu adalah alergi. Menggunakan dua pathway, non-immune dan immune pathway. Pertama kita akan tujuan dari penelitian ini untuk menentukan efek anti-inflamasi dari amber extract dan menentukan mekanisme dari efek itu menggunakan stimulasi menggunakan PMA AD3187 non-immune pathway dan DNPBSA immune pathway. Yang pertama kita membahas non-immune pathway menggunakan PMA dan A23187. Kita bisa lihat di sini proses ini
alergi dapat dimediasi oleh imun dan non imun. Namun di chapter ini kita fokus di non imun pathway ya. Dan imun pathway uh, dapat diaktifasi oleh kalsium ionophore. Kalsium ionophore telah banyak digunakan ya untuk menstimulasi mast sel dengan merilis mediator seperti beta hexosaminidase, histamin dari granul atau disebut dengan degranulation. Dan penambahan PMA, formamidin acetate, itu dapat meningkatkan intraselular kalsium ions untuk menguatkan efek dari kalsium ionophore A23187 pada mast sel. Dan PMA dan A23187 ini dapat mengaktifasi MAPK pathway dan meningkatkan intraselular kalsium signaling sehingga mengaktifasi muscle degranulasi. Jadi dia langsung ke muscle degranulasi, histamine release dan interleukin production. Proses ini lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang dibanding yang immune pathway. Oke, untuk persiapan sampel sama seperti sebelumnya ya. Kemudian saya melakukan treatment menggunakan 6 grup, untreated, control, PMA sebagai positif dan A23187 sebagai negatif kontrol. Saya menggunakan quercetin sebagai positif kontrol dan amber ekstrak 10, 25 dan 50 mikrogram per mililiter. Dan saya melakukan pengujian cell viability untuk memastikan respon sel bukan karena kematian sel. Kemudian mengukur degranulasi yang terjadi pada sel yang dapat memproduksi beta hexosaminidase, kemudian ROS production, kemudian QRT-PCR dan Western blot analysis dan QRT-PCR. Ya ini pengujian cell viability ya menggunakan MTT assay. Ini sudah umum ya, bisa jelaskan sudah ada sebelumnya. Namun di sini saya menggunakan SDS ya, bukan HCl isopropanol. Bedanya untuk HCl isopropanol bisa langsung dibaca absorban setelah shaking, namun SDS harus diinkubasi overnight dan bisa kita baca absorbansinya. Hasil menunjukkan bahwa amber pada konsentrasi 75 mikrogram per mililiter dan 100 mikrogram per mililiter memiliki efek toksik pada RBL cell, dan up to 50 mikrogram per mililiter amber itu safe untuk diujikan pada RBL cell ini. Jadi kita untuk analisis selanjutnya menggunakan konsentrasi up to 50 mikrogram per mililiter. Dan selanjutnya saya mengujikan proses degranulasi yang terjadi pada sel yang merupakan upstream pathway dari allergy reaction. Jadi ketika sel proses pemecahan granul akan mengekspresikan beta hexosaminidase dan kita bisa mengujikannya. Beta hexosaminidase yang terrilis dalam media sel akan bereaksi dengan PNAG, nitrophenyl N-acetyl glucosamine, dan membentuk 4 nitrophenol, akan membentuk warna kekuningan dan kita baca secara warna putih. Jadi sel residing hingga mencapai confluence dan tambahkan amber ekstrak. Dan ini saya menggunakan thyroid buffer ya, bukan media. Dan diinkubasi selama 2 jam dan tambahkan PMA ada 387 dan tambahkan PMAG. Hasil menunjukkan, ini yang saya jelaskan tadi sebelumnya, menunjukkan bahwa amber extract dapat mereduce degranulasi pada RBL cell secara dose dependent manner dengan berkurangnya rilis beta hexosaminidase pada pengujian ini. Kemudian selanjutnya saya melakukan production assay. Ini berbeda, maaf ada kesalahan di sini. Saya pengujiannya dilakukan dengan sel setelah mencapai confluence, ditreat dengan sampel. Kemudian selama waktu ini, ditreat dengan sampel, amber 6 jam, kemudian PMA selama 4 jam. Kemudian sel di wash, dicuci, kemudian tambahkan BCFDA selama 30 menit. Dan setelah itu di wash kembali dan dibaca fluorescence-nya. Jadi berbeda ya.
metode ini dengan yang sebelumnya. Dua-duanya saya pikir cukup efektif ya, cukup bagus hasilnya. Dan hasil menunjukkan bahwa eh, pewarnaan staining ROS menggunakan DCFDA itu dapat mewarnai ROS pada PMA dengan jumlah yang lebih tinggi dibanding yang lainnya, menunjukkan uh, green color yang terbentuk menunjukkan ROS yang diproduksi pada treatment ini cukup tinggi karena terjadinya reaksi alergi. Dengan quercetin dapat menghambat terjadinya reaksi alergi dengan tunjukkan green color yang sangat rendah dibanding PMA. Begitu dengan sampel, peningkatan konsentrasi dapat menurunkan ROS production yang terbentuk, ditunjukkan dengan green color yang berkurang. Dan ini hasil interpretasi data menggunakan image J menunjukkan bahwa amber extract signifikan menurunkan ROS generation dose dependent manner. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya saya melakukan Western blot analysis. Seeding, kemudian treatment amber access selama 6 jam, kemudian PMA 23187 selama 8 jam, dan collect protein, dan melakukan Western blot analysis. Hasil menunjukkan, ini menggunakan protein IL-4 dan FOX2, hasil menunjukkan bahwa amber extract dapat menurunkan level FOX2 dan IL-4 protein secara dose dependent manner. Ini menunjukkan ada potensial hambatan amber terhadap cytokine terkait dengan alergi. Kemudian saya melakukan qRT-PCR test sama seperti sebelumnya terhadap beberapa timers ya, menggunakan IL-4, TNF-alpha, IL-13, FOX2, dan hasil menunjukkan bahwa amber extract secara signifikan menurunkan ekspresi level IL-4, IL-13, dan TNF-alpha, dan ada kecenderungan atau tendensi dalam menurunkan ekspresi gen FOX2 pada ya, FOX2 secara dose-dependent manner. Kemudian untuk mengetahui mekanisme dari reaksi alergi ini, saya melakukan gene expression menggunakan MAPK terkait gene expression terkait MAPK pathway, yaitu RK1, RK2, RK1, RK2, P38, dan gene K. Dan juga terkait NF-kappa B pathway ya, NF-kappa B, I-kappa B alpha, dan NF-kappa B P65. Hasil menunjukkan bahwa amber extract secara signifikan mensuppress ekspresi dari ERK1 dan ada tendensi atau kecenderungan untuk menurunkan RNA expression pada MMPK faktor RK2, P38, dan gene K. Oh ya, maaf sebelumnya saya menggunakan amber extract 50 saja pada pengujian ini. Karena di pengujian sebelumnya di 50 mikrogram per liter menghasilkan daya hambat alergi yang sangat tinggi dibanding konsentrasi lainnya. Kemudian amber extract secara signifikan dapat mensuppress ekspresi NF-kappa B ya, dan juga ada cenderungan untuk mensuppress NF-kappa B P65. Sedangkan I-kappa B alpha dengan memiliki hasil yang berlawanan terdapat peningkatan ekspresi gen amber extract dibanding LPS dibanding PMA 23187. Baik, kita masuk ke chapter kedua. Ini immune pathway ya. Immune pathway relatif lebih complicated karena di sini kita melibatkan melalui proses sensitisasi untuk terbentuknya spesifik reseptor yang akan berikatan dengan alergen. Jadi simpelnya ketika alergen encounters memaparkan sel pada host, ini akan diikatkan pada TH cell dan akan mempromosi terbentuknya spesifik reseptor dan akan berikatan pada surface dari mast cell, dan ini disebut dengan apa namanya, sensitivitas proses membuat dia lebih sensitif ketika direaksikan dengan DNP BSA.
Dan selanjutnya ketika allergen yang sama di encounters to the mast cell yang encounters to the host yang sama, dia akan berikatan dengan spesifik reseptor tadi dan terjadi reaksi alergi. Ya, kurang lebih begitu. Nah, Untuk chapter ini, ya. Pak Refli, 2 menit lagi ya? Bisa Kak? Baik. Iya, masih agak Ini banyak ya. ya beta hex assay ya hasilnya kurang lebih sama dengan sebelumnya ya. Amber extract dapat menghambat terjadinya degranulasi dengan menurunkan beta hex release secara dose dependent manner. Saya percepat ya. Kemudian ROS production pun juga sama. Amber extract dapat menurunkan peningkatan signifikan dari ROS degranulation secara dose dependent manner. Dan berikut dari interpretasi menggunakan image. Kemudian berikut hasil qRT-PCR gene expression ya dengan IL-4 seri alpha, ini spesifik reseptor yang berikatan dengan surface dari mast cell seri alpha, IL-6, IL-13, TNF-alpha, dan COX-2. Ini menunjukkan bahwa amber extract secara signifikan mensuppress ekspresi IL-4 dan seri alpha, dan ekspresi IL-6 significantly menurun secara dose dependent manner. Dan amber extract mempunyai cenderungan untuk mensuppress IL-13, TNF-alpha, dan COX-2. Dan untuk mengetahui mekanisme dari reaksi alergi ini, kita coba mengujikan NF-kappa B dan MPK, namun di MPK menghasilkan yang tidak baik, dan di NF-kappa B menghasilkan hasil positif ya, menunjukkan hasil yang positif. Ekspresi I-kappa B alpha secara signifikan increase dengan amber extract, dan NF-kappa B dan NF-kappa B P65 signifikan dapat menghambat ekspresi gen. Dan berikut pathway yang saya dapatkan dari penelitian ini. Secara singkatnya, saya menjelaskan bahwa PMA A2387 itu dapat mereduce terjadinya alergi melalui kedua pathway, MAPK dan NF-kappa B. Sedangkan DNPBSA melalui NF-kappa B. Ya. Dan ini kita bisa simpulkan bahwa amber extract punya potensial untuk sebagai anti alergi dan inflamasi dengan menghambat dengan melalui Ya, MPK baik. dan NF-kappa B signaling pathway. Ya, baik, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Refli. Ini betul-betul hasil penelitian yang sangat menarik sekali. Dan saya juga ini betul-betul teman-teman nih di sini di bagian, walaupun saya bukan di bidang kesehatan, tapi saya menyimak juga karena memang ini sangat berpotensi untuk mengatasi inflamasi, kemudian juga mengatasi alergi dan lain sebagainya. Yang efeknya dari alergi itu menjadi inflamasi ya, Pak Refli ya. Kemudian ini saya juga mungkin ada baik, this is the time for everyone to ask Pak Refli about what he's already presenting. Coba kita lihat Pak di kolom chat. Oh ada nih, ada pertanyaan dari, sebentar Pak. Dari ada pertanyaan begini Pak. Apakah selain dengan staining dari slide nomor 65, apakah selain dengan staining untuk melihat translokasi, bisakah data diperlengkapi dengan WB menggunakan nuclear extract dibandingkan dengan whole lysate extract? Itu pertanyaannya. Ya, ya, baik, terima kasih Ibu sudah membacakan Ini pertanyaannya. dari Ibu Cecilia Sukowati. Ya. Maaf, saya bisa dengar suara saya. Mohon maaf, saya off cam. Oh iya, Mohon silakan. maaf ya. Silakan. Ya, maksudnya ini Nggak untuk apa-apa. pertanyaan protein P65 ya. Tadi kan saya lihat ada dilihat dari sini kita lihat ada kayak merge imaging antara DAPI yang artinya nukleus dengan protein begitu ya, Pak Redoyan. Nah, Ya, betul. tapi kan ini lebih ke sifat kualitatif ya, tidak kuantitatif. Jadi Ya. sebetulnya kalau kita mengerjakan
Yang saya kerjakan biasanya itu saya kuantitasikan dengan Hmm. graf. Jadi kita Hmm. lihat berapa persen yang masuk ke dalam nukleus atau Iya. sebaliknya Hmm. dengan beberapa sistem imaging. Dan kedua itu karena kadang-kadang apalagi untuk protein-protein ini kan agak susah sebetulnya. Jadi biasanya untuk apa sih istilahnya, untuk konfirmasinya dilakukan Western blot ya. Jadi Hmm. kita membandingkan nuklear ekstrak dibandingkan dengan reference protein di nuklear, lalu dibandingkan dengan whole lyset dari seluruh cells, Hmm. dibandingkan dengan reference protein dari seluruh sel. Begitu ya Pak Hmm. Radoyan ya. Iya, betul, betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan dan beberapa informasi tadi. Jadi sebenarnya untuk staining NF-κB ini itu menggunakan protein yang sama dengan Western blot analysis. Jadi dengan satu antibody itu bisa kita gunakan untuk immunofluorescence seperti yang sekarang saya lakukan. Kemudian bisa untuk Western blot analysis. Dan ada banyak analisis lainnya sebenarnya dengan satu antibody yang kita punya gitu. Nah, untuk NF-κB ini biasanya Western blot kita melakukan pengujian Western blot menggunakan fosforilasi NF-κB P65 dan NF-κB P65 aja. Jadi P NF-κB P65 dan NF-κB P65. P I-κB dan I-κB. NF-κB dan P NF-κB. Untuk mengetahui translokasi tadi dengan band yang terbentuk dari Western blot analysis tadi. Jadi gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi udah dikonfirmasikan dengan phosphorylated P65 ya. Iya. Dengan Jadi total P65 gitu ya. iya. Nanti dibandingkan. Enggak, saya tadi pertanyaannya apakah pernah diekstraksi saja, kan bisa diekstraksi nuklear ekstrak ya dari sel, terus dilihat di situ gitu. Ya enggak sih, sebenarnya udah jelas sih Pak, cuman ya buat konfirmasi aja betul-betul masuk ke nukleus atau tidak gitu. Ya kita kalau di Western blot kita lihat sebenarnya kita bukan ekstrak nukleusnya Bu. Jadi kita tetap pakai whole lyset ekstrak, tapi menggunakan protein P NF-κB P65. Jadi dia pewarnaan yang setelah terjadi fosforilisasi tadi, translokasi tadi. Iya, saya mengerti, cuman kadang-kadang bisa juga dari sel, apalagi sel itu diekstraksi cuma nukleusnya saja Oh, gitu, nukleusnya saja ya. dibandingkan dengan yang seluruh sel. Jadi iya. biasanya pakai reference protein yang dirilis di nukleus saja. Tapi nggak apa-apa sih Pak, maksudnya sudah jelas sekali. Terima kasih. Cuman mungkin kalau ada waktu dan kesempatan dan mungkin ada apa istilahnya fasilitas mungkin bisa juga gitu untuk cuman untuk apa istilahnya melengkapi data konfirmasi. dari staining ya. Terima kasih Pak. Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Cecilia atas sarannya. Kemudian adakah lagi mungkin Bapak? Bapak Ibu yang masih ada di seminar ini, apa bisa juga langsung menanyakan? Bapak mungkin ini risetnya sangat spesifik yang jadi banyak yang harus kita harus betul-betul belajar yang untuk nggak kerja di bidang ini. Jadi saya kira itu saja sepertinya Bapak pertanyaan yang muncul di chat box. Tapi kita coba masih tunggu. Saya juga mohon maaf tadi sebetulnya saya terima juga Bapak CV Bapak, tapi di WA group, kemudian tadi mohon maaf saya tidak membacakan sebelum Bapak presentasi. Ya memang di sini kira itu sesi Friday sharing seminar sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih tahu lebih banyak dengan penelitian yang dilakukan Pak Refli, silahkan bertanya, kemudian atau bisa juga sharing ya Bapak, mungkin nomornya ya Pak Redoyan Refli.
nomornya mungkin bisa diperoleh juga. Jadi bisa langsung tanya ke beliau secara personal. Saya kira karena waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, 1 menit di atas jam 3, saya kira ini waktu yang diperuntukkan untuk Friday seminar scientific sharing seminar. Biasanya sampai jam 3 sore, jadi atas waktu yang telah diberikan, semua materi yang telah disiapkan oleh Pak Redoyan Refli dan juga oleh Pak Rahil Sahzat, kami ucapkan terima kasih. Saya kira teman-teman masih dapat menghubungi beliau-beliau ini karena ada di antara kita, maksudnya di Pusat Riset Rekayasa Genetik. Jadi dengan berakhirnya seminar ini bukan berarti berakhir apa, maksudnya bisa terus ditanyakan ya Bapak ya, semua pertanyaan-pertanyaan yang dari yang kemungkinan hari ini belum terfikir ingin menanyakan ke Bapak, masih bisa ditanyakan langsung ke kontak pribadi ya Bapak ya. Iya, Ya, baik. iya, iya. Sekarang Bapak posisinya di mana? Apakah di Genomik. masih di Genomik. apalagi Iya, dari genomik ya Bapak saya ya. bisa di Oleh genomik. karena itu masih saya kira juga itu bisa ditanyakan langsung oleh ke Bapak Redoyan Refli kalau kebetulan juga berpapasan dan di genomik ya. Eh, oleh atas semua waktu dan paparan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kedua presenter pada hari ini. FS nomor 33 di Pusat Riset Rekayasa Genetik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila saya selama menjadi moderator tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Dan pada semua teman Bapak Ibu yang hadir pada Friday seminar ini, saya ucapkan juga terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Andalusia. Mari kita applause kepada dua presenter.